Ya, tadi bagaimana format kontekstualisasi hukuman bagi pelaku zina di Aceh. Untuk dapat menjawab pertanyaan yang penting ini, saudara menggali data dari pandangan tentang hukuman bagi pelaku zina dalam berbagai agama dan pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina di beberapa negara dan juga dalam sejarah Aceh. Pertanyaannya, bagaimana saudara meramu data yang amat luas tersebut untuk dapat menjawab pertanyaan di atas? Pertanyaan kedua, mengenai hukuman bagi pelaku zina di dalam Al-Quran adalah dera atau jilid sebagai ketentuan yang bersifat umum, berlaku bagi pezina baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sementara dalam hadis dibedakan hukuman antara yang sudah dan belum menikah. Yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Hadis ini adalah hadis ahad. Dalam kaidah usul fikih Hanafi, hadis ahad yang zanni tidak dapat mentaksis keumuman Al-Quran yang qat'i. Pertanyaannya, menurut saudara, dapatkah kita mengatakan bahwa hukuman rajam yang disebutkan dalam hadis yang riwayatnya ahad dan karena itu zanni itu tidak dapat mentaksis keumuman ketentuan Al-Quran mengenai hukuman cambuk yang jelas qat'i? Silahkan. Baik, terima kasih. Menurut Prof. Hendus terkait dengan pertanyaan pertama, di dalam penelitian ini, dalam disertasi ini, Prof. Hendus memang mencoba mengkerangkakan perspektif yang berbeda, baik dari agama maupun pelaksanaan secara real di lapangan di berbagai negara, kemudian di Aceh, dan baru menariknya pada sebuah upaya kontekstualisasi. Data-data yang Prof. Hendus sudah kumpulkan dari berbagai pelaksanaan di negara-negara, baik yang di negara sekuler maupun negara yang mengatasnamakan memberlakukan syariat Islam, kemudian pelaksanaan di beberapa agama dan pelaksanaan di Aceh. Disinilah akhirnya tertemukan bahwa kesimpulan akhir Prof. Hendus adalah pelaksanaan hukuman bagi pelaku tidak pidana zina secara kontekstual di Aceh pada saat ini bisa diberlakukan 100 kali cambuk. Yang kedua, terkait dengan hadis ahad, Prof. Hendus ketika memahami Imam Abu Hanifah, pada prinsipnya juga menjadi sebuah persoalan ketika di satu sisi Imam Abu Hanifah mengatakan hadis ahad itu posisinya tetap tidak bisa mentaksis keumuman ayat Al-Quran, tetapi dalam kenyataannya justru Imam Abu Hanifah menyetujui pemberlakuan rajam, di mana itu adalah bagian dari hadis ahad. Saya pikir demikian. Ya, nilai untuk pertanyaan tadi akan diberikan oleh Sekretaris Khusus, bukan Bapak Samsul. Kemudian masih ada penguji yang terakhir, yaitu Profesor Dr. Warul Walidin AK, MA. Kami persilakan.